Cek cek. Cek cek. Cek cek. Cek cek. Cek. Cek cek. Selamat pagi. Kepada hadirin, diharapkan untuk bersiap-siap memulai acara karena tamu undangan akan segera hadir di tengah-tengah kita.
Pada para hadirin dipersilakan untuk duduk di tempatnya masing-masing karena acara akan segera dimulai. Terima kasih. Hadirin, beri tepuk tangan yang paling meriah.
telah hadir di tengah-tengah kita Kepala Kantor Regional 7 Badan Kepegawaian Negara Bapak Margi Prayitno MAP, Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan Ibu Nora Elisya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumsel Bapak M. Adrian Agustriansyah, dan perwakilan dari Kantor PT Taspen Cabang Palembang. Kepada Bapak Ibu kami persilakan untuk duduk di tempatnya masing-masing. Kepada rekan-rekan fotografer kami persilakan untuk mengambil foto selama 30 detik. Kami persilakan kepada teman-teman fotografer untuk kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan rahmat, nikmat kesehatan untuk dapat bertemu pada pagi hari yang berbahagia ini. Sebelum memulai acara, terlebih dahulu saya ingin menyapa tamu-tamu kehormatan yang telah hadir pada pagi hari ini. Yang pertama saya ingin menyapa kepada yang terhormat Sekretaris Utama BKN Ibu Haja Ima Sukmariah SOS MAP yang nanti akan hadir secara virtual. Yang kami hormati Kepala Kantor Regional 7 Badan Kepegawaian Negara Bapak Dr. Andes Margi Prayitno MAP. Yang kami hormati Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan Bapak M. Adrian Agustriansyah. Yang kami hormati Kepala BKD Sumatera Selatan Ibu Nora Elisya SHMM. Yang kami hormati Kepala Cabang PT Taspen Palembang Bapak Kartiman Slamet SE. Serta seluruh tamu undangan yang kami banggakan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang di acara Deklarasi Pengukuhan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Kantor Regional 7 Badan Kepegawaian Palembang. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Dan untuk memperoleh keberkahan dan kelancaran acara kita pada pagi hari ini, marilah sejenak kita berdoa dan bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan doa akan dipimpin oleh Bapak Rinto Arifin. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada kesempatan hari ini kami berkumpul dalam rangka pengukuhan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kantor Regional 7 BKN Palembang. Perkenankan kami ya Allah, untuk kesekian kalinya kami menghaturkan kehadirat-Mu rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala rahmat dan karunia-Mu yang selalu Engkau curahkan kepada kami. Ya Allah yang Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah pertemuan ini suatu pertemuan yang Engkau rahmati dan berpisahnya kami sebagai perpisahan yang Engkau ampuni dari segala khilaf dan dosa. Ya Allah yang Maha berkehendak, kami mohon kepadamu agar kiranya Engkau semaikan semangat juang dalam sanubari kami, agar mampu memegang teguh sikap jujur dan ikhlas dalam menorehkan pengabdian guna meminimalisir segala praktik pungli, korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga terbangun zona integritas di wilayah Kantor Regional 7 BKN Palembang. Ya Allah yang Maha Bijaksana, sesungguhnya Engkaulah satu-satunya yang dapat membimbing kami dalam melaksanakan tugas-tugas yang kami emban sebagai nilai ibadah di hadapan-Mu. Maafkanlah kami, sayangilah kami, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu ridho atas ketetapan-Mu dan bersyukur dengan pemberian-Mu, selalu tunduk dan patuh kepadamu dalam segala keadaan. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada Engkau dari duka dan kesedihan. Kami berlindung kepada Engkau dari sifat lemah dan malas. Kami berlindung kepada Engkau dari perangai pengecut dan sifat kikir. Dan kami berlindung kepada Engkau dari lilitan hutang dan kesewenangan manusia. Ya Allah ya Rabbana, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, tuntun langkah kami ke jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, agar tulus dalam memberikan pelayanan, profesional dalam bekerja, dan terpercaya dalam kinerja. Palingkan hati kami dan langkah kami dari segala bentuk kecurangan, kedustaan, dan gratifikasi. Ya Rabbi, ridhoi langkah dan upaya kami dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Ya Allah ya Ghafar, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kedua orang tua kami, para pemimpin-pemimpin kami, dan pendahulu kami. Duhai penguasa langit dan bumi serta segala isinya, kami mohon kepadamu dengan kemuliaan-Mu, jangan Engkau tolak doa kami. Terimalah munajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu wassalamu alaihi alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, salah satu program strategis Kantor Regional 7 Badan Kepegawaian Negara Palembang pada tahun 2021 adalah melakukan percepatan penguatan dan peningkatan capaian reformasi birokrasi dengan predikat menuju wilayah bebas korupsi WBK dan menuju wilayah birokrasi bersih melayani WBBM sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Pembangunan zona integritas ini dianggap sebagai role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan yang berkualitas.
Pencanangan pembangunan zona integritas ini dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi, dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi, khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Sebagai ungkapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, secara langsung akan disampaikan ucapan selamat datang oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi Kantor Regional 7 Badan Kepegawaian Negara Palembang, Bapak Muhammad Andri Afif, STMM. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang telah berkenan hadir secara virtual. Yang saya hormati Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan. Yang saya hormati Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Yang saya hormati Kepala PT Taspen Persero Cabang Palembang. Dan Kepala BKD BKP SDM sewilayah kerja Kantor Regional 7 yang hadir secara virtual. Dan yang saya hormati para pejabat administrator, pengawas, fungsional, serta seluruh pegawai di lingkungan Kantor Regional 7 Badan Kepegawaian Negara yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izin dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir dalam kegiatan pada hari ini. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang kepada Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumsel Bapak M. Adrian Agustiansyah, Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan Ibu Nora Elisha, Kepala Cabang PT Taspen Pak Kartiman, dan Bapak Ibu Kepala BKP, SDM, dan BKD di wilayah kerja Kantor Regional 7 BKN Palembang yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang telah hadir secara virtual di pagi hari ini. Ibu Sesma dan para undangan yang saya hormati, dan para pegawai yang saya banggakan. Dapat kami sampaikan bahwa pencanangan pembangunan zona integritas ini telah menjadi komitmen Kantor Regional 7 BKN Palembang sejak tahun 2018. Beberapa hal telah kami lakukan, mulai dari pencanangan pembangunan zona integritas secara internal, komitmen bersama para pegawai, peningkatan kualitas layanan publik, sampai dengan penguatan pengawasan internal. Namun kami sepenuhnya menyadari memang masih banyak hal yang masih perlu kami tingkatkan untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas. Kami juga menganggap bahwa perlu peran serta pihak-pihak terkait untuk membantu dalam mencapai hal tersebut. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu hadirin sekalian untuk menjadi saksi komitmen Kantor Regional 7 BKN Palembang dalam kegiatan deklarasi pengukuhan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Sebagai bentuk tindak lanjut dari semangat Kantor Regional 7 BKN Palembang dalam mendukung salah satu rencana strategis BKN, yaitu percepatan proses reformasi birokrasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Dapat kami laporkan bahwa kegiatan kita pada pagi hari ini juga disaksikan oleh 49 instansi provinsi, kota, dan kabupaten
serta beberapa kementerian lembaga sewilayah kerja Kantor Regional 7 BKN Palembang secara daring melalui Zoom meeting. Selain itu, kegiatan pada pagi hari ini juga dapat disaksikan secara live streaming via YouTube channel Kantor Regional 7 BKN Palembang. Kami juga telah membangun baliho sebagai sarana publikasi zona integritas kepada stakeholder dan masyarakat. Publikasi secara luas dan terbuka dimaksudkan agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi, dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi, khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Tak lupa kami informasikan bahwa kegiatan pada pagi hari ini juga tetap memperhatikan protokol kesehatan dan himbauan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Sebagian besar dari pegawai kami juga telah melakukan swab antigen 1 hari sebelum pelaksanaan kemarin. Hal tersebut dilakukan karena sepenuhnya kami menyadari bahwa kita belum terlepas dari pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia dan negeri kita tercinta. Juga karena masih tingginya angka penularan, tentunya kita sama-sama berharap pemberian vaksin dapat secara masif dilakukan dan mampu memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka penularan ke depannya. Ibu Sesma dan Bapak Ibu yang saya hormati, kami sangat menyadari bahwa setelah deklarasi ini yang akan kami lakukan sebentar lagi, kami akan memasuki tahapan proses pembangunan zona integritas menuju WBK, WBBM, yang merupakan bentuk tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah yang difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkret. Tentunya kami telah mempersiapkan serta menyusun beberapa program untuk memenuhi serta meningkatkan komponen-komponen tersebut. Pada para hadirin sekalian, tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman RI, BKD Provinsi Sumsel yang telah berkenan hadir secara langsung memberikan dukungan kepada kami serta kepada semua rekan-rekan BKD, BKP SDM sewilayah kerja Kantor Regional 7 BKN Palembang yang juga menyaksikan kegiatan pada pagi hari ini. Doa dan dukungan dari Bapak Ibu semua tentunya sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas layanan kepegawaian yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu dan para hadirin kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, memasuki acara berikutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Kepala Badan Kepegawaian Negara Bapak Dr. Andes Margi Prayitno, MAP. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati
dan yang saya banggakan, Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, Ibu Hajah Imas Sukmaria Esos MPA, MAP, yang saya hormati Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Selatan, Bapak M. Andrian Agustiansyah, yang saya hormati Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Nora Elisha SHMM, yang saya hormati Kepala PT Taspen Persero Cabang Palembang, Bapak Haji Kartiman Slamet Sarjana Ekonomi, yang saya hormati PLT Inspektur Badan Kepegawaian Negara atau pejabat yang mewakili, yang saya hormati Kepala BKD, BKPP, BKPSDM, sewilayah kerja Kantor Regional 7 BKN Palembang yang terhubung secara virtual, saudara-saudari sekalian hadirin yang berbahagia, baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara virtual. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan kemurahannya telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka kegiatan deklarasi pengukuhan pencanangan kembali pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Ibu Sesma dan Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, salah satu program prioritas Kantor Regional 7 BKN Palembang pada tahun 2021 ini adalah melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan reformasi birokrasi dengan fokus pada pembangunan zona integritas yang sebetulnya telah kita laksanakan sejak 2 tahun yang lalu, yaitu sejak tahun 2018. Evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan selama 2 tahun tersebut difokuskan pada 6 aspek yang meliputi manajemen perubahan, penataan ketatalaksanaan, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih nyata dan konkret. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yang fokus pada 3 aspek utama. Reformasi birokrasi yang meliputi pertama, pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Yang kedua, pemerintah yang efektif dan efisien. Serta yang ketiga, pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Ibu Sesma dan Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, Badan Kepegawaian Negara memiliki fungsi antara lain melakukan pembinaan penyelenggaraan manajemen PNS. Khusus untuk Kantor Regional 7 BKN Palembang, terdapat wilayah kerja yaitu 4 provinsi dan 45 kabupaten kota sebagai mitra kerja Kantor Regional 7 BKN Palembang dalam penyelenggaraan dan pembinaan manajemen ASN. Dan jumlah PNS yang dilayani sebanyak 2.711 pegawai negeri sipil.
ditambah dengan P3K sebanyak 1.730 pegawai. Pada kesempatan ini, kami melakukan deklarasi kembali atas pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, yang secara istimewa mengundang KPK Republik Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia, dan BKD, BKPP, BKPSDM sewilayah kerja kantor regional 7 BKN Palembang, dengan harapan komitmen yang tinggi dari semua pegawai kantor regional 7 BKN Palembang. Komitmen ini harus benar-benar diimplementasikan secara meluas dan nyata dalam masyarakat kita. Khususnya penyelenggaraan layanan kepegawaian di wilayah provinsi, kabupaten, kota, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung. Ibu Sesma dan Bapak Ibu semua serta hadirin yang berbahagia. Mengingat kompleksitas dan luasnya isu-isu manajemen PNS yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Maka untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih, birokrasi bersih melayani, kantor regional 7 BKN Palembang tidak bisa berdiri sendiri. Sistem yang lebih luas melalui kerjasama dan koordinasi yang baik diharapkan akan mempercepat terwujudnya pembangunan zona integritas dimaksud. Oleh karena itu, di hadapan KPK Republik Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia, dan BKD, BKPP, BKPSDM, sewilayah kerja kantor regional 7 BKN Palembang, yang merupakan mitra kerja kami dalam layanan kepegawaian, mendeklarasikan pengukuhan pencanangan kembali sebagai bentuk komitmen baru untuk mendukung percepatan terwujudnya wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Akhir kata, kami sangat berterima kasih kepada KPK Republik Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia, serta BKD, BKPP, BKPSDM, seluruh wilayah kerja kantor regional 7 BKN Palembang yang telah memberikan dukungan kepada kami semua untuk terus meningkatkan tugas-tugas layanan kepegawaian yang bersih dan bebas dari korupsi, dan juga komitmen untuk kuat untuk mendukung atau untuk meningkatkan kualitas layanan kepegawaian. Ucapan yang sama juga kami sampaikan kepada seluruh BKD, BKPP, BKPSDM, seluruh wilayah kerja kantor regional 7 BKN Palembang sebagai mitra kerja kami dalam menjalankan tugas-tugas layanan kepegawaian menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Mudah-mudahan kerjasama ini dapat terus terjalin dengan baik sehingga PNS yang bermartabat, PNS yang profesional, dan PNS yang sejahtera dapat segera terwujud. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih Bapak Margi atas sambutannya. Memasuki acara selanjutnya, kita akan mendengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan, Bapak M. Adrian Agustriansyah. Kami persilahkan. Izin saya buka maskernya, Pak. Karena kalau ngomong terlalu lama pakai masker, ya mudah-mudahan kita physical distancingnya cukup. Kadang-kadang napas agak sesak juga rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormatin Bapak Margi Prayitno selaku tuan rumah pada hari ini. Yang kami hormatin juga Ibu Nora Elisa, Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami hormatin Bapak Pimpinan Cabang Taspen Persero, Cabang Palembang, Bapak Kardiman. Kepala BKD dan BKP SDM, Wilayah Kerja Kanrek 7 BKN Palembang yang hadir secara virtual. Teristimewa juga hadir Ibu Sekretaris Utama BKN secara virtual juga menyaksikan acara kita pada hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita curahkan selalu puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan ini sangat mahal sekali Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian sekarang. Alhamdulillah kita masih sehat, masih bisa hadir di sini. Di saat yang lain kita menyaksikan ada teman-teman kita, ada keluarga kita, ada rekan kerja kita yang mungkin karena ganasnya coronavirus tidak dapat ikut kembali hadir bersama kita bersama-sama. Acara yang kita lakukan hari ini tentu dalam konteks kegawat daruratan. Kita hadir dengan protokol kesehatan, tetap memakai masker, melakukan physical distancing, dan menjaga kebersihan kita masing-masing. Itulah yang terjadi pada saat ini Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Pandemi ini merubah tatanan kehidupan kita dengan sangat radikal. Kita tidak membayangkan bahwa dalam jangka waktu 1 tahun kehidupan kita akan berubah total. Era 4.0 yang sebenarnya mungkin baru akan terrealisasi 1 tahun 2 tahun ke depan, ternyata dengan pandemi ini memaksa kita untuk segera beradaptasi. Selaku pelayan publik, tentu kita harus bergerak cepat, menyesuaikan dengan kondisi situasi yang ada, melakukan langkah-langkah shortcut, sehingga layanan publik tetap dapat diakses oleh masyarakat, tanpa mengurangi arti dari makna pelayanan itu sendiri.
Bapak Ibu sekalian, dalam layanan publik kita melihat di era pandemi ini berubah total. Dulu Bapak-bapak Ibu sekalian, kalau orang pusat mau melakukan supervisi dan kita, itu paling tidak mungkin 1 tahun bisa 2 kali mereka mampir ke kantor kita. Tetapi sekarang Pak Bu, jangankan 2 kali Pak Bu setahun, bisa-bisa sehari 2 kali orang pusat melakukan supervisi dan kita melakukan pertemuan dengan memanfaatkan media dan teknologi. Hari ini pun demikian Bapak-bapak Ibu sekalian. Tidak terbayang kita, seluruh BKD, BKPSDM yang ada di lingkungan Kanrek 7 Palembang hadir menyaksikan deklarasi pencanangan zona integritas ini secara langsung. Ini adalah 2 sisi mata pisau akibat adanya coronavirus ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pencanangan zona integritas yang kalau kami dengar tadi sejak 2018 Pak ya dilakukan ini. Dilakukan berulang-ulang terus setiap tahun. Tidak bosan-bosannya kita melaksanakan kegiatan ini. Tetapi mari kita pertanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah acara yang kita lakukan hari ini adalah merupakan sebuah seremonial biasa yang nantinya justru akan jadi kebiasaan kita tiap tahun kita lakukan? Apakah ada makna lain dari pencanangan zona integritas itu? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, zona integritas tentu dibuat oleh pemerintah sebagai sebuah grand design dari menuju reformasi birokrasi. Ada maksud-maksud tujuan yang ingin dicapai. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa jikalau engkau berkawan dengan seorang penjual minyak wangi, maka niscaya engkau paling tidak bisa mendapatkan wanginya bau dari harum minyak wangi itu. Tetapi jikalau engkau berkawan dengan tukang besi, maka niscaya engkau paling tidak akan mendapatkan badanmu entah itu kotor, entah itu pakaianmu terbakar, atau minimal bau badanmu juga tidak akan enak. Rasulullah mengisyaratkan bahwa sesungguhnya di mana lingkungan kita berada, itu bisa menentukan bagaimana jati diri kita, bisa menentukan bagaimana eksistensi keberadaan kita. Orang yang berkawan dengan minyak wangi, tentu niscaya akan biasanya bau harum. Orang yang berkawan dengan tukang besi, paling tidak baunya pun juga akan bau seperti besi. Lingkungan kerja kita pada saat ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mungkin sudah jauh lebih baik dari lingkungan kerja kita beberapa tahun yang lalu. Kenapa zona integritas ini perlu kita cantangkan? Ini adalah sebuah formulator yang diciptakan oleh pemerintah kita untuk agar kita dapat melakukan rekayasa lingkungan kerja kita menuju hal yang lebih baik. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dalam suatu masa ada instansi justru kalau andai kata pegawai-pegawainya tidak melakukan pungli, tidak memungut biaya bagi orang-orang yang melakukan pengurusan administrasi di sana, maka pegawai ini justru akan dikucilkan. Pegawai ini justru akan dianggap aneh oleh orang-orang sekitarnya. Tetapi dengan seiring waktu, pencanangan zona integritas, ada beberapa perbaikan-perbaikan sistem yang dilakukan di sana. Peningkatan kinerja, lalu kemudian adanya peningkatan standar pelayanan publik. Belum lagi ada namanya nanti peningkatkan pengaduan bagi masyarakat yang mau mengadu. Ada sistem nanti whistleblowing system yang menjaga kerahasiaan teman-teman dari lingkungan yang mau melaporkan andai kata ada teman-teman yang berbuat curang di lingkungan ini. Lambat laun bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang tadinya lingkungan yang negatif, lama-lama berubah akan positif. Ada suatu masa nanti, justru orang-orang yang berbuat tidak baik akan dipandang aneh oleh lingkungan di mana diisi oleh orang-orang yang baik. Inilah sebenarnya esensi dari pencanangan zona integritas. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya sendiri beberapa tahun terakhir sini seringkali hadir, kalau saya tidak salah di ruangan ini ya,
sering dilaksanakan tes CPNS. Kita lihat bagaimana perubahan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dahulu jangankan mimpi Pak Bu, dalam banyak kasus orang yang tidak punya hubungan keluarga dengan para pejabat, orang yang tidak punya uang lebih untuk ikut menyogok pegawai-pegawai yang koruptor, tidak pernah bermimpi bisa mengenyam, bisa mendapatkan status ASN. Tetapi sekarang kita lihat dengan sistem yang baik, dengan tata kelola yang baik, dengan integritas yang baik, anak tukang cuci, anak juru parkir, anak bahkan orang yang tidak punya pun, asal dia mempunyai kemampuan yang baik, mempunyai kapabilitas yang mumpuni, mereka bisa tetap lolos dalam seleksi ASN. Inilah yang ingin kita capai bersama, agar negara ini semakin baik, bebas korupsi, dan nepotisme. Kami berdoa, Bapak Pimpinan Kanrek 7 BKN Palembang, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh para pegawai yang ada di lingkungan ini dapat segera tercapai. Kami berdoa juga agar apa yang kita canangkan hari ini bukan hanya sebagai sebuah simbolis belaka, bukan hanya sebagai simbolis belaka, bukan hanya sebagai simbol-simbol belaka, tetapi ini betul-betul adalah merupakan komitmen yang terpatri dalam sanubari kita, yang terpatri dalam hati kita, bahwa ini harus kita lakukan, harus kita laksanakan. Karena Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, pertanggungjawaban yang paling berat bagi kita adalah bukan pada atasan kita, tetapi pada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita nanti akan kembali. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, sebelum menutup sambutan singkat dari kami, izinkan kami menyampaikan pantun. Menumbuk padi menjadi beras, beras dimasak menjadi nasi. Marilah kita wujudkan zona integritas, wujudkan Kanrek 7 BKN Palembang, wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Demikian Bapak-bapak, Ibu sekalian, kami mohon maaf apabila dalam sambutan kami ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Adrian Agustriansyah atas sambutan yang sudah diberikan. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Nora Elisya SHMM. Untuk itu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Sekretaris Utama BKN, Ibu Hajah Ima Sukmariah Esos MAP. Yang terhormat Kakanrek 7 BKN, Bapak Dr. Andes Margi Prayitno MAP. Yang terhormat Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan, Bapak M. Adrian Agustiansah. Yang terhormat Kepala Kantor PT Taspen Palembang, Bapak Haji Kartiman SE.
Yang terhormat para Kepala BKD BKP sewilayah, yang terhormat Kepala BKD PKP BKPSDM sewilayah kerja regional 7 BKN Palembang yang hadir secara virtual. Mengawali sambutan ini, marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkah, rahmat, dan izin jualah. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehingga dapat menghadiri acara deklarasi pengukuhan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, keberhasilan pembangunan zona integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi, di mana individu tersebut berada dan melakukan kegiatannya. Untuk kita ketahui bersama, zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menjadi perhatian kita bersama bahwa pencanangan pembangunan zona integritas adalah langkah awal dan bagian dari mensukseskan reformasi birokrasi dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, pelayanan prima dan memuaskan. Reformasi birokrasi yang menjadi komitmen seluruh institusi beserta aparatur pemerintah dan pelayanan publik dapat dinilai dari seberapa besar perubahan mendasar yang dilakukan secara bertahap, yang diharapkan mampu membentuk karakter aparatur birokrasi secara pribadi maupun kelembagaan yang pada akhirnya dampak positif dari perubahan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dapat dimulai dengan upaya strategis membangun karakter aparatur dan organisasi yang beretika dan profesional. Dengan demikian, melalui hal tersebut diharapkan setiap institusi aparaturnya memiliki akuntabilitas dan kualitas kinerja yang semakin baik, sehingga harapan publik terhadap pelayanan yang berkualitas hasilnya tuntas dan terukur, mudah diakses dengan sendirinya akan terwujud. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini pada prinsipnya kami sangat mendukung sepenuhnya program strategis Kantor Regional 7 BKN Palembang pada tahun 2021 adalah melakukan percepatan penguatan dan peningkatan capaian reformasi birokrasi dengan predikat menuju wilayah bebas dari korupsi dan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mengakhiri sambutan ini saya mengajak semua pihak untuk memberi dukungan dan bersinergi dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kantor Regional 7 BKN Palembang pada tahun 2021. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua dalam upaya kita memberikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat Sumatera Selatan, daerah yang kita cintai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nora telah memberikan kata sambutannya.
Bapak Ibu sekalian, selain tamu undangan yang hadir secara langsung di kantor Regional 7 BKN Palembang, saat ini juga hadir secara virtual Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, Ibu Haja Imas Sukmaria Esos MAP. Mungkin boleh saya sapa terlebih dahulu. Ya, hadirin dan tamu undangan, bersama-sama kita akan mendengarkan kata sambutan sekaligus pembukaan secara resmi dari yang terhormat Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, Ibu Haja Imas Sukmaria Esos MAP. Kepada Ibu dipersilahkan. Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Nora Elisa. Yang saya hormati, Kepala PT Taspen Persero Cabang Palembang, Bapak Haji Kartiman Slamet, Sarjana Ekonomi. Yang saya hormati, Kepala Kantor Regional 7 BKN Palembang, Bapak Margi Prayitno. Yang saya hormati, para Kepala BKD, BKPP, BKPSDM, sewilayah kerja Kantor Regional 7 BKN Palembang yang hadir secara virtual. Menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Dan penegakan hukum, dan yang ketiga adalah
reformasi birokrasi. Subaksi di dalam reformasi birokrasi yaitu tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Tujuannya adalah untuk membangun birokrasi yang mampu mengembangkan budaya kerja, birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Kita lihat di sini sasaran reformasi birokrasi yang tadi kami sampaikan. Di sini ada beberapa yang terkait dengan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Ini terkait dengan akuntabilitas dan pengawasan. Kemudian bagaimana birokrasi yang capable. Di sini terkait dengan manajemen perubahan. Ini harus dibentuk agen-agen perubahan di seluruh unit organisasi. Kemudian bagaimana organisasi yang tidak lagi hierarkis. Ini sesuai dengan agenda Presiden terkait dengan penyederhanaan birokrasi. Tentunya ini juga akan merubah struktur organisasi yang ada di pemerintah pusat dan daerah, termasuk tata laksana. Termasuk juga bagaimana pengembangan kompetensi daripada SDM negara. Dan dalam hal ini terkait dengan tujuannya adalah bagaimana upaya birokrasi ini bisa meningkatkan kita berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, kemudian bagaimana manajemen perubahan, agen-agen perubahan, berikutnya, share screen yang berikutnya. Nah, ini ya, bagaimana manajemen perubahan tadi, kemudian bagaimana penataan tata laksananya. Nah, ini terkait dengan transformasi organisasi. Jadi di dalam penyederhanaan birokrasi sesuai dengan agenda Presiden Republik Indonesia, yaitu tentang bagaimana transformasi organisasi di dalam rangka penyederhanaan birokrasi. Kemudian juga bagaimana penataan manajemen SDM. Di kantor pusat sudah dilakukan terkait dengan beberapa pejabat administrasi, kemudian bertransformasi ke jabatan fungsional. Ya, salah satu contohnya di BKN. Nah, ini juga kita harus menata ulang terkait dengan manajemen SDM-nya. Kemudian bagaimana penguatan akuntabilitasnya dan bagaimana penguatan pengawasan terhadap beberapa peraturan, norma, standar, prosedur, baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun yang menjadi kewenangan PPK, dalam hal ini gubernur, bupati, wali kota. Kemudian bagaimana dari komponen yang harus dibangun ini, kita harus menghasilkan, tentunya ini sangat ditentukan oleh nilai persepsi korupsi dari survei eksternal. Jadi saya mohon dukungan dari seluruh kepala BKD, di sini hadir Ibu Nora Elisa, selaku Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan, dan seluruh para kepala BKD untuk mendukung pada saat survei eksternal dilakukan oleh Kementerian PAN-RB di dalam menanyakan bagaimana terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh kantor regional 7 Palembang. Ini berikutnya, next saja berikutnya. Nah, di sini untuk penguatan akuntabilitas sudah dibangun atau sudah ditetapkan keputusan Kepala BKN. Jadi kepada Pak Margi dan seluruh jajaran untuk akuntabilitas ini kita berpatokan pada keputusan Kepala BKN. Kemudian bagaimana
perencanaan kinerja di awal tahun ini kita semua harus melakukan penetapan kinerja, perjanjian kinerja yang kemudian kita masukkan di dalam kinerjanya BKN. Dan tentunya ini menjadi piloting adalah di BKN. Setelah nanti dari BKN di tahun 2021 ini menjadi kewajiban kita untuk melakukan launching daripada pelaksanaan PP tentang kinerja, PP 30 tahun 2019. Nah di kita, di BKN, ini kita sudah menggunakan berbasis balance scorecard untuk seluruh unit dari mulai eselon 1 sampai ke jajaran level di bawah jabatan pelaksana. Nah tentunya ini harus disusun rancangan awal key performance. Kita akan terus mengupdate, menyempurnakan kinerja yang kemudian nanti dipakai oleh seluruh ASN di dalam menginput kinerjanya. Sehingga ada pertanyaan, bagaimanakah ASN pada saat WFH? Kita bisa jawab, dengan WFH kita tetap masih berkinerja. Next, lanjut berikutnya. Nah, untuk penguatan pengawasan, ini tentu tadi disampaikan oleh Kepala Kantor Perwakilan ORI bahwa kita harus membentuk tim pengendali gratifikasi, di mana di dalam pelayanan kepegawaian sudah tidak boleh lagi kita menerima berbagai bentuk yang tidak jelas dari pemangku kepentingan yang lainnya. Termasuk juga bagaimana kita melakukan tim manajemen resiko ini untuk setiap jenis pelayanan yang ada di lingkungan kantor regional 7 BKN Palembang. Dan kepada seluruh yang harus mengisi LHKPN dan LHKASN ini harus 100% sesuai target yang diberikan oleh pemerintah. Ini juga menjadi faktor pendukung akan mempercepat proses di dalam pembangunan zona integritas di lingkungan kantor regional 7 BKN Palembang. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, seperti tadi yang kita lakukan bersama bahwa di dalam pembangunan zona integritas tadi, selain kita untuk memberikan pelayanan yang baik, tentu ini juga dimaksudkan supaya kita membangun birokrasi yang bersih. Nah, ini menjadi tolak ukur yang tadi disampaikan oleh beberapa pejabat dari mulai Kepala Perwakilan Ombudsman, kemudian juga Ibu Kepala BKD, bahwa ini bukan sebuah wacana. Deklarasi ini betul-betul harus didukung oleh internalisasi komitmen seluruh pejabat pegawai di kantor regional 7 BKN Palembang dan juga dukungan dari para pejabat pengelola kepegawaian sewilayah kerja BKN 7 Palembang. Sehingga predikat yang didapat untuk pembangunan zona integritas ini akan didapat oleh kantor regional 7. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah sudah ada 5 kantor regional BKN yang telah menerima penghargaan predikat zona integritas menuju wilayah
membangun ASN bernuansa global, ya, aplikasi yang berbagi pakai dengan seluruh para kepala BKD sewilayah kerja di masing-masing kantor regional. Dan perlu kami sampaikan bahwa ini betul-betul secara online. Jadi semua pengusulan, semua praktek yang kita tetapkan, kita masukkan ke inbox-nya masing-masing para kepala BKD. Dan BKD tinggal mencetak SK yang menjadi kewenangan PPK, baik gubernur, wali kota, maupun bupati. Kami sampaikan peningkatan kinerja kita pada masa pandemi di beberapa kantor regional ada yang naik 100%, ada yang 200% untuk pelayanan kenaikan pangkat, dan ada 70% untuk sistem informasi kepegawaian. Ini menjadi bukti komitmen BKN untuk terus selalu memberikan pelayanan kepada publik secara baik dan transparan. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kami apresiasi kepada para pegawai di lingkungan kantor regional 7 Palembang yang telah bekerja baik selama ini dan terus tingkatkan. Karena inilah yang akan menjadikan BKN bisa profesional, bermartabat untuk bisa selalu memberikan pelayanan yang terbaik, transparan kepada seluruh ASN yang ada di pemerintah Indonesia ini. Hampir 4,3 juta PNS yang ada di seluruh pemerintah di Indonesia ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berharap kantor regional 7 BKN Palembang di tahun 2021 ini mendapatkan predikat zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dengan komitmen dukungan internal seluruh jajaran dari mulai kepala kantor sampai seluruh pegawai termasuk Satpam. Perlu kami sampaikan, mohon maaf, di sini saya sampaikan karena kami pernah melalui proses ini bahwa parkir sudah tidak boleh lagi diterima. Ini maka tadi saya sebutkan, ini tidak hanya di kepala kantor tapi seluruh jajaran. Dan juga kami mohon dukungan kepada Bapak Ibu yang kami hormati, para kepala BKD, BKPSDM, untuk berkomitmen mendukung pembangunan zona integritas di kantor regional 7 BKN Palembang ini. Sehingga yang kita harapkan bersama, kantor regional 7 BKN Palembang dapat predikat pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dan atas nama pimpinan, tentu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir, baik secara langsung maupun virtual, dan semoga kami minta dukungannya BKN secara keseluruhan menjadi instansi yang profesional, bermartabat, dan dapat memberikan pelayanan kepegawaian secara tepat, transparan, dan akuntabel. Ini beberapa yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya mohon dukungan dari seluruh yang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendukung pembangunan zona integritas di kantor regional 7 BKN Palembang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, deklarasi pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi, menuju wilayah bebas korupsi, dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan kantor regional 7 BKN Palembang secara resmi saya buka. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Imas telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Bapak Ibu sekalian, berikut ini bersama-sama kita akan menyaksikan pembacaan ikrar reformasi oleh Kepala Kantor Regional 7 Badan Kepegawaian Negara Palembang kepada Bapak Dr. Andes Margi Prayitno MAP. Disilakan. Selamat siang saudara-saudari sekalian, pegawai Kantor Regional 7 BKN Palembang. Hari ini tepatnya tanggal 11 Februari 2021 adalah hari yang bersejarah bagi kita semua. Di hadapan pimpinan Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Selatan, Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan, dan juga Kepala Taspen Palembang, dan seluruh BKD, BKPP, BKPSDM, sewilayah kerja Kantor Regional 7 BKN Palembang yang terhubung melalui joint Zoom meeting. Kita menyatakan komitmen kita, sekaligus memohon dukungan melalui ikrar reformasi birokrasi yang akan kita ucapkan secara bersama-sama. Sekarang saya minta kepada pegawai Kantor Regional 7 BKN Palembang untuk berdiri. Apa kalian siap? BKN 7. Baik, jika demikian ikutilah kata-kata saya. Ikrar reformasi birokrasi Kantor Regional 7 BKN Palembang. Kami seluruh pegawai Kantor Regional 7 BKN berjanji satu, senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, senantiasa bekerja dengan ikhlas, bertanggung jawab, berintegritas dan tidak mengharapkan imbalan berupa uang atau barang dan bentuk fasilitas lainnya. Tiga, senantiasa melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Empat, siap menghadapi tantangan, menjadikan tantangan sebagai peluang, berpacu meningkatkan kinerja individu, berpacu meningkatkan kinerja individu, kinerja unit, dan kinerja organisasi untuk pelayanan prima. 5.
senantiasa patuh dan taat, menjunjung tinggi kode etik dan perjanjian kinerja pegawai. 6. Mendukung sepenuhnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas pada kantor regional 7 BKN Palembang. Palembang, 11 Februari 2021. Mari teman-teman kita meningkatkan semangat kita untuk hari ini dan juga untuk hari yang akan datang. BKN 7. Sekian dan terima kasih. Semoga upaya kita diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh hadirin, harap dipersilakan untuk duduk kembali. Kami minta kesediaan Bapak Margi untuk tetap berada di tempat, karena kita akan melakukan penandatanganan piagam pengukuhan pencanangan pembangunan zona integritas di kantor regional 7 BKN Palembang. Untuk itu kami undang kembali dengan hormat untuk naik dan bergabung Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan Bapak M. Adrian Agustriansyah, Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan Ibu Nora Elisha SHMM, untuk ikut melakukan penandatanganan piagam pengukuhan pencanangan pembangunan zona integritas di kantor regional 7 BKN Palembang. Kami persilakan kepada Bapak Margi untuk mengawali penandatanganan. Selanjutnya, kami persilakan kepada Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan Bapak Adrian Agustriansyah untuk melakukan penandatanganan. Dan yang terakhir kami persilakan kepada Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan Ibu Nora Elisha SHMM untuk melakukan penandatanganan piagam pengukuhan pencanangan pembangunan zona integritas di kantor regional 7 BKN Palembang. Dan selanjutnya kami minta kesediaan Bapak Ibu untuk tetap berada di atas panggung, karena selanjutnya kita akan menyaksikan penandatanganan fakta integritas pegawai di kantor regional 7 BKN Palembang. Dan kami undang perwakilan pegawai kantor regional 7 BKN Palembang untuk dapat naik ke atas panggung. Penandatanganan ini akan disaksikan oleh Kepala Kantor Regional 7 BKN Palembang, Bapak Dr. Andes Margi Prayitno MAP. Kami persilakan Bapak untuk mengambil tempat. Penandatanganan akan secara bergantian diawali oleh Bapak Rizwan, selanjutnya Bapak Adi Chandra Negara, selanjutnya Ibu Leti Trisilia,
Baik, selanjutnya Ibu Ayu Astarina. Baik, yang terakhir kepada Bapak Habibie kami persilahkan. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Margi untuk melakukan penandatanganan terlebih dahulu. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Margi untuk melakukan penyematan PIN. Baik, kami persilakan kepada Bapak Margi untuk melakukan penyematan PIN kepada Bapak Rizwan sebagai bentuk apresiasi terhadap para pegawai di Kantor Regional 7 BKN Palembang yang turut serta mendukung program ini. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Margi untuk tetap melakukan penyematan PIN kepada Bapak Adi Chandra Negara. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya berkenan kepada Ibu Nora untuk melakukan penyematan PIN kepada Ibu Leti Tresilia dan Ibu Ayu Astarina. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih Bu Nora. Dan terakhir berkenan kepada Bapak Adrian untuk melakukan penyematan PIN kepada Bapak Habibie. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Adrian. Selanjutnya kami persilahkan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, kepada kami minta kesediaan Bapak Margi, Bapak Adrian dan Ibu Nora untuk tetap berada di atas panggung, dan kepada para perwakilan pegawai kami ucapkan terima kasih dan dipersilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kita akan melakukan prosesi seremoni pengukuhan pencanangan pembangunan zona integritas di Kantor Regional 7 BKN Palembang. Seremoni akan ditandai dengan prosesi handscreen ke layar.
Kami persilakan untuk mengambil tempat terlebih dahulu. Baik, izin kita akan mulai dengan menghitung mundur dari 3, 2, 1. Dan dengan ini pengukuhan pencanangan pembangunan zona integritas di Kantrek 7 BKM Palembang telah secara resmi dilaksanakan. Semoga apa yang dilaksanakan hari ini dapat mempercepat pelaksanaan program strategis Kantor Regional 7 BKM Palembang menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Tibalah kita di penghujung acara. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Akhir kata saya Asri Novalia pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.